Oke, Pilotakal kasih ide, kasih tips ya untuk meletakkan baterai dan peletakan kabel-kabelnya. Jadi soket balance itu di sini disisipkan di bawahnya frame, kemudian melingkar seperti ini untuk soket baterainya ya XT30. Dan Pilotakal mau demoin untuk flip over after crash yang kita biasa bilang tabrak. Oke, sewaktu drone ini terbang kemudian jatuh terbalik seperti ini ya. Oke, Pilotakal posisi di sini dan Pilotakal mau sebentar binding dulu. Ya, binding dulu remote. Bukan binding, maksudnya nyalain remote. Terus kita flight, kemudian tiba-tiba drone-nya jatuh. Seperti ini. Nah, caranya seperti apa? Kita waktu kita jatuh, kita pasti disarm. Ya, kemudian kita masuk ke switch paling bawah. Yaitu dia nanti di OSD keluar namanya flip over after crash. Kemudian kita arming. Ya, setelah arming, drone ini nggak bakal bergerak kalau kita nggak gerakin stick kanan atau kiri. Oke, sebentar, ini Pilotakal cari posisi yang enak karena dia pasti akan kelempar. Semoga nggak kelempar ke sana ya. Jadi gerakin stick yang sini. Hampir. Jadi waktu kita lihat di Google, kita tebak-tebakan ya. Jadi mau diarahin ke kiri atau ke kanan. Oke, setelah drone-nya seperti ini, kita kembalikan mode, kita disarm, dan baru kita kemudian arming. Oke, itu adalah proses dari turtle mode. Pilotakal ulangi lagi ya. Waktu kita terbang, terus jatuh. Tiba-tiba jatuh, kita pasti otomatis disarm. Ya, oke, Pilotakal coba dari sini. Nah, waktu jatuh seperti ini, kita pindah mode flip over after crash. Kemudian kita arming. Motornya nggak bakal arming karena gyronya dia baca bahwa ini terbalik. Jadi dia sudah masuk flip over after crash di OSD dan kita ya. Jadi bebas kita mau arahin ke kiri atau ke kanan, maju atau mundur. Ya. Gampang banget, itu adalah flip over after crash. Setelah itu kita mau terbang, kita harus disarm, kembali ke posisi mode awal, stable atau air mode, baru kita arming. Oke, itu adalah tips tutorial untuk mode flip over after crash yang kita bisa bilang sebut adalah turtle mode. Mobula 7 HD flip over after crash dengan FlySky FSI 6. Halo pilot, ketemu maning ning channel Pilot Nakal FPV. Selamat datang di channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini Pilotakal dalam Mobula 7 HD dengan receiver internal FlySky. Oke, ini dicentang FlySky ya. Jadi waktu kita beli, kita perhatikan dulu remote-nya kita apa, FrSky, FlySky, atau jumper T12. Kalau jumper T12 kalian bisa pilih apa aja dah, pilih. Tapi kalau remote kalian FlySky seperti di depan ini, FlySky FSI 6, pilihnya FlySky. Oke, paham ya? Yuk langsung aja dibuka dan nanti Pilotakal bindingnya ke ini, langsung ke FlySky FSI 6. Remote sejuta umat. Cakep. Oke, ya apa yang didapat di dalam kotak? Yang pasti adalah buku manual. Nah, yang mau baca buku manual monggo. Yang nggak mau baca ya nonton videonya Pilotakal supaya paham dan bisa binding setting sendiri. Nanti sambil belajar ya, sambil berjalan. Oke, di Betaflight nanti sudah tersettingnya seperti ini dari pabrik di receiver FlySky AF HDS strip 2A. Oke, ini tipe remote di atasnya FSI 6 ya. Oke, ini bukunya Pilotakal rasa komplit dan yang aneh, ini gambarnya belum diperbarui ya. Jadi dari pabrik ini malas kayaknya. Ini apa FC sebelumnya ini. Sedangkan ini sudah apa F4 versi 3, ini versi 2 kayaknya. Oke, ini proses binding manual. Ya, tapi Pilotakal yang di sini Pilotakal kasih milenial caranya. Nah, masuk ke Betaflight, nanti masuk ke CLI, ketiknya bind_rx_spi, enter, terus kita binding dari remote. Ya, nanti Pilotakal demonya ini nggak pakai laptop ya, pakai handphone aja. Jadi aplikasinya namanya SpeeDB. Terus dapat buku catatan, bukan sih, selembar kertas. Nah, ini dia New Crazy Bee F4 versi 3 FlySky version bind procedure. Jadi nah sama kan perintahnya bind_rx_spi. Oke,
Dan ini tandanya kalau sudah ketik enter seperti ini, dia akan berkedip LED-nya. Nanti kalau sudah connect, LED-nya berkedip solid, jadi nyala normal. Oke, ini ada tambahan lagi. Dan apalagi yang didapat, nah ini controller. Di sini ada keterangannya untuk setting ini ya, menu setting Cadix Turtle yang ada di Mobula 7 HD ini. Nanti ntar tak keluarin dulu. Jadi fungsinya apa? Ini berfungsi ya. Jadi kita setting seperti layaknya kamera ya. Terus yang didapat apa lagi, ada satu plastik clip ya. Ini yang didapat adalah propeller cadangan, dapat linggis propeller, dapat obeng, dapat converter. Jadi dari 1S jadi dia konektornya ST30 ya, Mobula 7 HD. Jadi ini apa, pakai 1S 2 baterai jadi 2S. Oke. Terus nah dapat baterai. Jadi Mobula 7 HD dapat baterai bawaan 1 biji ya. Susah amat ambilnya. Woi. Jadi dapat baterai 1 biji 3S dengan kapasitas 300 mAh. Ini adalah baterai lithium high voltage. Oke. Nah, ini kepeng agak panjang. Dan yang terakhir adalah Mobula 7 HD. Jadi ini drone ini bisa apa, bukan bisa ya. Drone ini drone sinematik, mau dibuat freestyle bisa, mau dibuat racing bisa, tapi bagusnya sih buat sinematik aja. Oke, bentuknya seperti ini Mobula 7 HD. Nah, warnanya hitam gelam, cakep ya. Jadi ini yang lagi rame Mobula 7 HD, dan best sellernya receiver optionnya flash sky. Makanya di sini Pilotkal buat video untuk binding ke flash sky. Oke. Ini Om dicolok kemana? Nah, ini kebetulan keluar ya. Nanti kalau mau fly ini harus disembunyikan, jangan sampai keluar. Bahaya. Oke, jadi coloknya seperti ini. Oke, Pilotkal zoom dan dimasukin. Oke, colok ke baterai. Pantau monitor FPV, terus kemudian kita pencet. Ya, kita atur di sana ada menu dan sebagainya, bla bla bla. Ya, kalian bisa atur saturation, brightness, kontras, ya sesuai selera para pilot. Setelah itu selesai exit terus dicabut. Dan ini disembunyiin nanti di bawah sini. Jangan sampai di atasnya prop. Bisa di blender nanti. Oke, nanti aja. Dan sebelum terbang yang pasti harus bermodal micro SD. Oke, tempatnya di situ. Nah, ini Pilotkal kasih contoh micro SD-nya pasang di situ. Ya, kalau mau kamera HD pasti ada micro SD ya untuk menyimpan hasil video HD 1080p. Ini ditekan sampai bunyi cetik. Nah, itu sudah cetik. Oke. Ini antena VTX, dan kalau pabrikan rakit ya pasti udah rapi ya. Kita tinggal terbang aja. Oke. Nah, ini apa Pilotkal bilang. Versi 3 ya, dia soketnya sejajar. Kalau versi 2 dia soketnya masih miring-miring gini. Oke, ini konektornya ST30 dan Pilotkal ambilin handphone buat binding ya. Pakai SpeeDB aja. Oke, di sini. Nah, itu gambarnya lebah bumblebee. Oke, SpeeDB kalian download di Play Store. Dan pastikan sebelum connect itu OTG-nya diaktifin ya. Oke. Halo, ini Pilotkal baru download. Nah, ini Pilotkal udah kabel. Oke, agree. Nah, ini Pilotkal udah kabel. Ini micro USB to micro USB. Oke, ini kebetulan micro USB. Colok. Dan micro USB satunya, jadi yang merah ke handphone, terus yang hitam ke sini. Kalau nggak ada ini ya pakai kabel charger handphone biasa bisa. Nanti ke handphonenya butuh OTG ya. Jadi converter dari USB ke sini. Oke. Pilotkal kasih lihat di bagian sini. Ups. Ya, ini dicentang always open SpeeDB. Jadi kalau sudah connect ke drone itu dia langsung otomatis. Oke, setelah itu klik start scanning. Nah, kemudian pilih STM32. Oke, yuk belajar Betaflight di SpeeDB bersama pilot nakal. Oke, ini page pertama setup itu di skip aja. Ya, yang penting di drone-nya digoyangin. Itu arahnya betul. Jadi ini, nah yang hijau itu bagian kepala. Nah, sesuai kan? Kanan, kiri, handphonenya kok ikut-ikut. Ya karena kabelnya pendek sih. Nah, ini maju, mundur, kiri kanan. Jadi gyro aman. Oke, itu bagian pertama. Terus kedua,
Oh sorry, kelewatan. Nah itu gambarnya soket. Ya ini dari pabrik sudah otomatis. Jadi di MSP itu dia sudah dicentang ward 1 untuk smart audio, ward 2 kosong. Ya oke, biarin aja, sekedar tahu. Oke, masuk ke bagian page 3, configuration. Jadi ini tampilannya kurang lebih sama persis seperti Betaflight yang ada di PC kita. Oke, bagian sini nggak usah dirubah, biarin aja. Ya 8 ke aset, 8 ke kilo. Terus accelerometer tetap dinyalain. Kalau ini dimatiin nanti gyronya nggak jalan. Jadi biasanya kita pakainya air mode aja. Nah, craftingnya sudah dari pabrik, sudah dikasih nama Mobula 7HD. Dan yang diperhatikan nih, receiver. Ini SPIRX support, ya tetap dari pabrik. Dan ini FlySky underscore 2A, tetap dari seperti itu. Karena ini receiver internalnya dia FlySky. Oke, ini motor stop. Mau diaktifin, jadi dia di arming, motornya nggak jalan. Kalau ini dinonaktifkan, di arming motornya jalan. Ya, speknya seperti ini aja. Jadi dari pabrik tadi diaktifkan, pelat nakal jadi nonaktifkan. Terus, nah terus ini abaikan semua yang pelat nakal nggak sebutin ya. Oke, arming ini dari pabrik bagus, sudah disetting 180. Jadi dia dalam keadaan miring, drone-nya seperti ini. Oke, miring seperti ini, dia tetap mau arming. Karena biasanya dia di angka 25. Kalau 25 miring sedikit dia nggak mau arming. Itu fungsinya. Oke, arming 180 tetap biarin. Ups, fokusnya agak susah ya, kurang deket. Oke, turun ke bawah, LED strip dari pabrik nyala, biarin. OSD pasti harus dicentang. Anti gravity dynamic filter tetap dicentang. Dan yang lain-lain bisa sesuaiin seperti dari pabrik. Kemudian save and reboot. Nah, oke. Terus kita masuk ke remote. Ya, dia modenya adalah AETR. Oke, ini tetap biarin aja, kita langsung pindah ke modus. Nah, di sini modus ya, pelat nakal arming selalu ada di AUX 1. Oke, ini geser ke ya bebas sih. Jadi ada dua posisi ya. Kalau di mana? Di FlySky yang switch mana di paling kiri. Oke, sebentar pelat nakal fokusin dulu. Nah, angle di AUX 2 switch pertama. Kalau arming switch atas apa nonaktif itu dia disarm. Kalau diaktifin jadi harus ke sana ya, yang kuning-kuningnya. Oke, pelat nakal kasih dua mode, angle dan air mode. Air mode tetap di AUX 2, nanti di channel 6. Karena terus ini di tengah posisinya, kuning-kuningnya ya. Dan nanti AUX 2 yang terakhir, ups. Nah, itu flip over after crash, jadi untuk turtle mode. Itu tuh kuning-kuningnya taruh di ujung. Oke, kalau sudah kemudian jangan lupa save. Oke, setelah itu kita masuk ke proses binding. Nah, paling bawah ini kita pilih. Nah, ini CLI dan kita ketik bin. Oke. Underscore RX. Ups. Oke, lari-lari ya. Underscore SPI. Oke, udah jelas, kemudian kita send. Nah, ini masuk ke proses binding. Oke, itu LED-nya berkedip ya, kelihatan. Dan ambil remote FlySky. Semoga ada baterainya. Nah, untuk bindingnya, pencet tombol binding dan kemudian nyalakan. Oke, remote-nya akan berisik seperti ini karena di drone-nya nggak ada baterainya. Jadi dia baca telemetri dari drone-nya. Oke, proses binding sudah selesai dan gampang banget. Kemudian sebelum keluar jangan lupa ketik save dan send. USB disconnected. Oke, I know. Nah, kelihatan ya, I know. Oke, udah selesai dan cabut. Udah gitu aja. Dan perhatian jangan terlalu lama karena waktu dicolok USB ini apa namanya VTX nyala dan DVR Kickstarter juga ikut nyala, jadi panas. Jadi kalian jangan kaget, sebaiknya waktu seperti ini usahakan di dekat kipas angin jadi ada sirkulasinya. Tapi lumayan bagus sih Mobula 7 ini karena apa banyak kisi-kisi angin ya, banyak lubang-lubang udara, jadi panas dari VTX ini bisa keluar. Oke, setelah itu dicabut. Nah, kemudian oke, selesai. Kemudian pakai monitor. Nah, ini pelat nakal pakai monitornya pelat nakal untuk dilihat apakah sudah arming atau belum.
pas. Oke, taruh sini. Ups. Dan colok baterai. Nah, ini penempatan baterai juga penting banget, karena kalau nggak pas juga nggak enak. Oke, berantakan masukin dari depan. Aduh, ini masih baru. Bulat 7-nya HD masih baru ini. Nah, ini berantakan masukin dari depan. Ini ngepres banget ya untuk 3S. Oke, ini ditahan seperti ini, terus didorong. Nah, ini ngepres banget ini. Tuh, bisa masuk nggak ya? Oke. Susah dari belakang. Ya, ini framenya plastik, jadi emang lentur, tapi jangan sampai terlalu dipaksa, karena nanti bisa bengkong. Ups. Oke, udah masuk, karena posisinya emang konektornya ini ngepres banget. Oke, kemudian berantakan colok baterai. Ini baterai dari pabrik, belum dicas sama sekali, jadi bentar, ini berantakan arahin ke atas aja deh. Ya, sebelum terbang pastiin dulu ya, karena ini konektornya pendek banget. Oke, gini aja deh buat coba arming ya. Oke, monitor FPV auto scan. Nah, terus berantakal nyalakan remote. Nah, kembali ke remote, fokus, sip. Oke, masuk ke setup, aux channel, karena tadi arming ada di aux 1 sama dengan channel 5. Berantakan sudah tempatin selalu channel 5 di sini ya. Kalau ini masih VRA, nah masih VRA atau non, kita rubah sesuai selera kita. Kalau berantakan sukanya arming di sini, modenya di sini. Oh bentar, modenya berantakan mau taruh di SWC, karena dia 3 posisi. Oke, ini SWA udah betul, kita oke. Nah, ini berantakan rubah di SWC. Kenapa? Ini 3 posisi ya. Nih, tuh waga. Oke. Nah, untuk save, cancel, pencet tahan, lepas, keluar. Oh, sorry. Oke, sudah arming. Oke, angka RSSI-nya ada di belakang. Ada di ujung kiri ya. Bentar fokusin. Nah, itu dia. Oke, kelihatan jelas. Ini mode stable. Ups. Air mode. Ya. Dan di atas tengah sini, bentar. Oke, fokus lagi. Voltase baterai 10,94, dia 3S ya. Jadi ini speknya sudah landing sih. 10, kalau kalian mau hajar terus sampai keluar peringatan low voltage ya nggak apa-apa, silakan. Dan di atas adalah fly minutes. Ups. Nah, ini air mode, berantakan pindahin ke stable. Ya, RSSI jalan ya, aman berarti ya. Oke, 99. Disarm. Ya, lihat ini. Arming. Ups. Gak dapet. Oke, ini arming. Oke, berantakan coba mabur sedikit. Oke, aman. Dan berantakan barusan nyadar, ini jangan lupa dimasukin ke dalam. Ini dangerous, bahaya. Oke deh, berantakan cabut. Ya, itu 3S, powernya lumayan dahsyat, lumayan kenceng. Dan kalau mau indoor, beli lagi baterai yang 2S. Karena mobil 7HD ini dia support 2S dan 3S. Buat pemula, kalau 3S kewalahan, langsung pakai kalau kewalahan pakai 2S dulu buat pemula. Kalau yang sudah pro ya 3S. Kalau 4S main yang 5in aja. Oke, cukup jelas untuk konten video dari Pilot binding ke FlySky. Nah, untuk binding ke jumper T12, sebentar. Ini perantakan nyalain jumper T12. Oke, ini kita harus buat profil baru dulu. Jelas gak ya? Ups.
Ini tambahan ya, untuk jumper T12 kita masuk ke profile, kita buat profile baru, create model. Sebentar, untuk jumper T12 harus diperhatiin, kita masuk ke radio setup, kita perhatikan dulu di bagian RX channel ORD ini, wajib di setting ITR, jangan TR, kalau TR nanti kebalik dia. Setelah itu pasti sudah ITR, kita buat profile, create model, oke. Terus kita bindingnya untuk sebentar, internal receiver ini nggak ada ya, di jumper T12 ini dia nggak punya internal receiver, jadi kita pakai eksternal. Kita pilih multi dan FlashSky. FlashSky nggak bisa ya, bukan FlashSky ini, sorry. Ups. Kita pilihnya yang AF HDS2. Oke, dicari untuk FlashSky ya. Nah, ini yang pilot tanggal maksud, FS2A, seperti perintah tadi yang ada di secari kertas itu ya. Dan kita pilihnya nanti ini, PPM S-Bus. Terus kemudian binding. Oke. Untuk remote jumper T12. Ups. Nanti mode aja, nanti dia bunyi terus kayak gitu. Oke, untuk jumper T12 seperti itu, sama halnya seperti FrSky QX7 ya. Nah, kalau jumper T12 dia adalah remote multi protokol yang bisa connect ke FrSky, FlashSky, gitu juga dengan remote-nya pilot nakal. Nah, ini punya pilot nakal FrSky QX7 yang sudah dilengkapi dengan modul JP 4-in-1. Tanpa adanya ini, remote ini hanya bisa connect ke FrSky. Dengan adanya modul ini, kita bisa connect ke FlashSky, FrSky, DSM, bahkan sampai micin ataupun sampai mainan, drone mainan. Oke, terima kasih buat yang nonton videonya pilot nakal. Semoga konten dari pilot nakal ini bermanfaat, berguna, cukup jelas. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Oke, pilot nakal pamit. Thank you, safe fly, and ciao.